Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi, saya mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, kelas AK18G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penerapan Self-Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Pada kali ini saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini dengan latar belakang masalah pemerintahan terkendala dalam sistem pemungutan pajak dengan cara self-assessment yang mana dinilai kurang begitu efektif untuk diterapkan di Indonesia. Maka solusinya, penelitian ini akan membahas pengaruh self-assessment terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Rumusan masalah dalam masalah ini adalah yang pertama, 1. Hal-hal apakah yang menyebabkan wajib pajak lalai dalam membayar pajak? Yang kedua, apakah self-assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi? Nah, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah yang pertama, membuka wawasan dan pengetahuan terhadap lingkungan perpajakan. Yang kedua, sebagai referensi dan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama. Yang ketiga, membuktikan bahwa upaya pemerintah terkait self-assessment system sudah efektif untuk melancarkan penarikan pajak. Nah, di bab 2 ini adalah tinjauan pustaka. Nah, di sini ada teori terkait tentang pajak dan wajib pajak. Yang kita bahas pertama adalah pengertian dari pajak itu sendiri. Apa sih pajak? Nah, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan dari orang pribadi maupun dari lembaga atau badan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan difungsikan bagi kemakmuran rakyat serta kepentingan bersama. Nah, yang kedua, wajib pajak. Apa itu wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, self-assessment, yaitu wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri besaran pajak terhutang, melakukan penyetoran sendiri, serta melaporkan SPT atau surat pemberitahuan secara tersendiri. Yang kedua, official assessment. Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak kepada wajib pajak yang terbukti menyampaikan laporan yang tidak sesuai. Yang ketiga, withholding tax, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga bukan wajib yang bersangkutan atau fixed cost. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi pajak. Ada berapa sih fungsi pajak? Nah, di sini kita akan bahas ada 4 tentang fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Misalnya, untuk menyediakan fasilitas infrastruktur kota, memperbaiki fasilitas umum, memperbaiki sarana pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Fungsi pajak selanjutnya yaitu fungsi mengatur, yaitu pajak berperan dalam mengatur kebijakan perekonomian. Contohnya, pemerintahan mengurangi beban pajak yang dikenakan pelaku usaha mikro dan juga menengah. Fungsi apa lagi selain fungsi yang di atas, yaitu fungsi stabilitas, yaitu peran pajak untuk menyeimbangkan perekonomian seperti menangani inflasi dan juga deflasi. Yang terakhir fungsi pajak yaitu redistribusi, yaitu memanfaatkan pajak untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini saya akan bahas tentang penelitian terdahulu. Nah, dari sini kita ada 2 penelitian, yaitu yang pertama Ayu Noviani Hanum tahun 2004. Judulnya adalah Permasalahan Pajak di Indonesia.
Hasil penelitiannya apa? Yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia harusnya dirubah dari self-assessment menjadi official assessment untuk mencegah kebocoran pajak. Nah, metode penelitian yang kedua yaitu Imam Nur Akbar tahun 2015. Judul penelitiannya apa? Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self-assessment. Hasilnya apa? Persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara terhadap pelaksanaan self-assessment system. Nah, di sini saya akan bahas tentang pengembangan hipotesisnya. Saya contohkan di sini HI itu self-assessment tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. H2-nya, self-assessment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Nah, yang terakhir ini tentang bab 3, yaitu metode penelitian yang saya pakai. Apa sih jenis metode penelitiannya? Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara kuesioner dengan 30 responden yang bekerja di KPP, Pratama, dan Dirjen Pajak. Operasional variabelnya apa aja? Nah, yang pertama, variabel bebas itu saya simbolkan dengan X, sama dengan kepatuhan wajib pajak. Variabel terikatnya apa? Y, sama dengan pelaksanaan self-assessment system. Nah, A saya sama dengan itu konstanta, B koefisien arah regresi, Y sama dengan A plus B X, yaitu A-nya itu konstanta, B-nya itu koefisiensi arah regresi, dan X-nya itu tadi kepatuhan wajib pajak pribadi. Nah, jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis datanya seperti apa? Pendekatan regresi linear sederhana serta analisis deskripsi. Metode penguji hipotesis, metode kuantitatif yang akan diuji setelah semua data terkumpul. Nah, itu saja presentasi saya tentang proposal penelitian saya. Semoga dengan proposal ini bisa lanjut kepada untuk pengajuan skripsi saya di semester yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.